saya menduga bahwa pengangkatan kepala IKN ini karena ingin memanfaatkan jaringannya gitu, aksesnya terhadap sumber-sumber pembiayaan dari eksternal itu dugaan saya. Tapi saya kaget dengan pernyataannya bahwa ini bisa dilakukan ada urunan nih kan. Nah, kalau urunan gimana nih? Jadi saya juga kaget dengan pernyataan itu. Tapi sekali lagi itu bagus ya. Itu pernyataan tulus yang memang saya kendaki dari awal sebenarnya bahwa siapapun di sana akan menyerah nanti kalau sudah sampai pembiayaan. Tapi pada prinsipnya saya ingin mengatakan begini, Mbak Matnur nih, apapun yang kita bicarakan tentang IKN ini, itu masalah fundamentalnya adalah kebijakan perencanaannya itu tadi, pemindahan ibu kota ini itu tadi itu tidak dilakukan secara transparan. Ya jadi makin ke belakang nanti itu makin kacau itu. Jadi akan terungkap apa yang terjadi sebenarnya di belakangnya itu. Jadi coba aja hitung waktu demi waktu, hari demi hari akan terungkap. Kenapa? Karena tidak transparan. Transparansi itu kan sebenarnya ingin menyingkirkan semua itu. Yang kedua, dia tidak akuntabel. Jadi tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan secara akademik, itu ditutup dengan diskusi-diskusi, ya adanya pemaksaan harus pindah gitu kan. Jadi tidak ada tadi transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan itu tidak kredibel. Ya, ini pandangan akademik saja. Jadi saya mau simpulkan saja bahwa kalau kita berharap dari sektor swasta, dari investor itu dia takut. Kenapa takut? Karena dia tahu bahwa pemindahan ini tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel, dan yang satu lagi parahnya Pak, itu tidak partisipatif. Ya kan, kalau tidak partisipatif artinya apa? Tidak ada konsultasi publik. Nah, kalau tidak ada konsultasi publik artinya pemindahan ibu kota itu mengandung sejumlah potensi konflik karena partisipatori itu tadi untuk menghindarkan konflik itu tadi. Nah, itulah gunanya tadi dilibatkan seluruh masyarakat, didengar semua. Nah, kan sangat rendah konsultasi publiknya ini. Ya, dengar pendapat yang dilakukan pembuatan IKN saja, bisa bayangkan undang-undangnya saja keluar langsung masuk MK itu kan. Nah, saya kira itu yang dibaca oleh para investor tadi. Ya, sehingga dia tidak berminat. Dan saya kira tadi hengkangnya saat tadi itu sumber pendanaan yang diandalkan tadi, dia baca itu bahwa IKN ini ke depan ini berpotensi konflik. Ya, saya tidak mau masuk terlalu jauh kepada konfliknya karena bagi orang-orang yang tidak memahami itu konflik itu, ya teori konflik politik itu selalu memandang curiga. Saya mau bertanya, apa dalilnya mau mengatakan bahwa dengan pemindahan ibu kota itu bisa mendistribusikan pembangunan itu, bisa pemerataan. Kan tidak di situ dalilnya. Yang selama ini sebenarnya masalahnya adalah bentuk pemerintahan yang kita anut gitu. Itu bentuknya adalah kesatuan, bukan persatuan. Apa konsekuensi logisnya dari bentuk negara kesatuan? Itu kekuasaan itu milik pusat. Kekuasaan itu bukan milik daerah. Karena itu kekuasaan sisa yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah pusat barulah diserahkan kepada daerah. Nah, kalau bentuk pemerintahannya itu persatuan, diasumsikan bahwa kekuasaan itu miliknya daerah. Nah, kekuasaan pusat, kekuasaan daerah yang tidak bisa dijalankan oleh daerah diserahkan kepada pusat. Itulah yang terjadi di Amerika Serikat. Karena itu di Amerika Serikat, itu saya tidak mau menyebut federalisme. Karena banyak yang tidak paham tentang federalisme. Ya. Kalau saya berbicara tentang federalisme, pikirannya langsung kepada federalismenya Pak Mok. Seolah-olah ada negara dalam negara. Seolah-olah pecah. Padahal teori ini hanya menjelaskan bahwa ini ada dua bentuk beroperasinya kekuasaan. Baik. Kalau kekuasaan itu dianggap milik pusat, ya dan yang tidak bisa dijalankan kepada pemerintah daerah, ya yang tidak bisa dijalankan baru diserahkan, maka itu pasti konsentralistik, itu pasti sentralistik itu pemerintahan itu. Nah, kalau sentralistik konsentralistik, maka ada cara yang dilakukannya biasanya dengan mendemonstrasikan gagasan otonomi daerah. Tapi otonomi daerah itu adalah pertarungan itu.
Nah, bagaimana mungkin daerah bisa melawan kalau kekuasaannya tidak ada? Nah, terakhir Pak Matnur, saya hanya membandingkan saja ini. Di Amerika Serikat, kenapa Amerika Serikat itu kuat? Karena urusan kenegaraan ada semua di Gedung Putih. Urusan pemerintahan ada semua di provinsi. Jadi kalau mau pemerataan ini ada, ya kalau mau ada pemerataan, berikan urusan pemerintahan itu, serahkan kepada pemerintah daerah. Urusan kenegaraan, kasihkan dia kepada ini. Jadi tidak ada lagi menteri-menteri yang datang di sana, gunting pita, resmikan jembatan, itu urusan pemerintahan itu. Ya urusan kenegaraan ini urusan luar negeri itu. Bagaimana diplomasi, bagaimana moneter, ya bagaimana perang itu, angkatan bersenjata, itu aja yang diurus itu. Ya itu contohlah kepada negara-negara yang besar itu. Saya kira itu Mbak Matnur ya. Jadi saya mau mengatakan tidak ada dalil untuk mengatakan, tidak ada dalil akademik, dalil politiknya bahwa dengan pembangunan IKN ini maka semua ada pemerataan pembangunan. Ini justru masalah baru karena ada lagi bentuk pemerintahan tidak diatur di dalam konstitusi, namanya otorita. IKN itu adalah tempatnya orang-orang beruntung mencari untung gitu, ya kan? Tapi karena dia lihat dia sulit mendapat untung di situ, maka yang mau dikorbankan rakyat lagi, disuruh lagi nanti, tidak tahu bagaimana metodenya. Ya mungkin pajak lah dinaikkan dan sebagainya itu.